Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bariko Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas Praktikum A, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Nah, di praktikum modul ke-8 kali ini kita akan membahas yaitu SPI dan Storage pada STM 32 dan juga ESP32. Nah, implementasi antarmuka komunikasi SPI ini untuk modul penyimpanan data pada microcontroller. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita masuk ke konsep dasar SPI. Jadi, SPI ini menjembatani microcontroller dengan memori eksternal. Nah, kenapa menggunakan SPI? Jadi, ITC half-duplex ini terbatas dalam kecepatan dan menggunakan 2 kabel, umumnya cocok untuk pembacaan sensor sederhana, bukan data besar. Lalu, UART asinkronus, komunikasi peer-to-peer tanpa clock, kecepatan terbatas, dan rentan terhadap kesalahan timing pada baud rate tinggi. Setelah itu, SPI full duplex menggunakan 4 kabel dengan clock tersendiri mampu mentransfer data 2 arah secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. Lalu kebutuhan storage high bandwidth. Penyimpanan seperti SD card membutuhkan transfer blok data yang besar secara instan, menjadikan SPI pilihan yang paling ideal. Lalu arsitektur master and slave. Nah, MOSI atau master out slave in, jalur transmisi data dari microcontroller yaitu master menuju ke perangkat memori slave. Nah, MISO itu master in slave out, atau jalur transmisi balikan dari memori slave masuk ke microcontroller yaitu master. Lalu ada SCK, serial clock, sinyal detak sinkronisasi yang secara eksklusif dibangkitkan oleh master. Setelah itu ada CS atau SS, chip select atau slave select, pin kontrol aktif rendah atau low untuk mengaktifkan modul slave tertentu. Lalu kita masuk ke topologi jaringan SPI. Pertama ada independent slave. Setiap perangkat memori dihubungkan ke pin CS MCU yang berbeda, konfigurasi paling stabil dan umum untuk modul storage. Lalu ada DC chain, yaitu data mengalir berantai dari satu slave ke slave lainnya. Menghemat pin CS pada MCU, namun logika pemrogramannya lebih rumit. Lalu ada multi-master. Lebih dari satu microcontroller dapat mengambil alih bus. Sangat jarang digunakan karena rawan terjadi tabrakan data atau collision. Lalu, memori eksternal yaitu SPI storage. Dalam ekosistem embedded systems, SPI adalah standar utama de facto untuk antarmuka media penyimpanan berkapasitas besar. Implementasi paling umum meliputi penggunaan modul microSD card yaitu via mode SPI, EEPROM eksternal maupun IC SPI flash memory seperti seri W25QXX. Microcontroller bertindak sebagai master yang mengirim perintah baca atau tulis sementara storage bertindak secara pasif sebagai slave. Lalu, konfigurasi sebagai master. Nah, STM32 performa DMA yaitu mendukung DMA Direct Memory Access yang memungkinkan transfer data besar ke storage berjalan di background tanpa membebani siklus CPU. Lalu STM32 ekosistem HAL, pustaka STM32 Cube HAL, serta pustaka FAT-FS menyediakan antarmuka level tinggi yang mempermudah konfigurasi sistem file secara instan. Lalu ESP32 yaitu Multibus SPI menyediakan set pin hardware terpisah seperti VSPI dan HSPI sehingga dapat menangani banyak modul display dan storage sekaligus. Lalu ada SP32 File System Integration, integrasi API yang kuat dan modern untuk menangani partisi memori seperti SPI FFS, Little FS maupun library standar SD atau FAT. Lalu di sini masuk ke spesifikasi kecepatan yaitu 80 MHz. Standar industri penyimpanan berbeda jauh dengan bus I2C yang kecepatannya dibatasi pada rentang 400 kHz hingga 1 MHz. Antarmuka SPI dirancang tanpa definisi kecepatan maksimal secara teoritis. Microcontroller modern dapat ngejalanin SPI pada puluhan MHz.
memastikan proses pembacaan dan penulisan file biner berukuran raksasa dapat selesai dalam hitungan milidetik. Lalu kita masuk ke alur transaksi SPI storage. Pertama ada pemilihan slave, yaitu MCU master. MCU atau master mengubah logika pin CS atau SS modul storage menjadi low. Lalu sinkronisasi, master memompa sinyal SCK atau clock secara kontinu untuk mensinkronkan setiap bit. Lalu pengiriman perintah, master mengirimkan command address misal 0x51 untuk CMD 17 read block pada SD melalui jalur MOSI. Lalu transfer data beruntun, slave merespons dan mengirimkan balasan atau data block byte secara full duplex melalui jalur MISO. Lalu yang terakhir itu terminasi sesi. Setelah buffer data selesai ditransfer, master menarik kembali pin CS menjadi high untuk membebaskan bus SPI. Ini untuk komparasi antar muka penyimpanannya dari bus I2C dan bus SPI ini. Parameter teknisnya yaitu kecepatan transfer data. Untuk yang bus I2C lebih lambat, yang SPI itu lebih cepat. Untuk kebutuhan pin kabelnya, bus I2C lebih efisien dan SPI itu boros. Untuk komunikasinya half duplex untuk yang I2C dan full duplex untuk SPI. Lalu untuk pengalamatan addressingnya itu yang I2C berdasarkan alamat software atau hex, sementara yang SPI itu berdasarkan pin hardware CS atau SS. Untuk penggunaan storage tipikalnya, yang I2C itu EEPROM kecil atau konfigurasi ringan, sementara yang SPI itu menggunakan SD card, flash memory, atau file yang longer atau lebih besar. Oleh karena itu dia lebih cepat, namun boros. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, SPI ini mengorbankan efisiensi jumlah pin pada microcontroller demi mendapatkan kecepatan ekstrim dan kesederhanaan transfer data full duplex, menjadikannya pilihan mutlak dan tidak tergantikan untuk menangani media penyimpanan data modern pada embedded system. Nah, ini masuk ke sesi kode program implementasi hardware dan analisis hasil percobaan. Langsung saja, kita lihatkan program yang digunakan pada praktikum di SPI Storage. Ini untuk percobaan pertama, yaitu STM32 sebagai master. Nah, di sini mendefinisikan pin SP1 bawaan STM32 Blue Pill. Lalu pertama itu mengonfigurasi pin SPI1 sebagai slave mode, lalu mengaktifkan hardware peripheral SPI1, lalu register, lalu mengakses register control, lalu menunggu CS pin ditarik ke low menggunakan fungsi if digital read PA4, alamatnya PA4, lalu ditarik ke low oleh SP32 master. Lalu ini RX buffer I untuk membaca byte yang masuk. Nah, untuk mengambil datanya ini menggunakan for, while, dan if. Alamatnya P4 masih sama. Nah, ini untuk mengubah biner menjadi text string teratur menggunakan char dan memcpy. Lalu untuk mencetak hasilnya menggunakan serial println dan raw hex untuk keluarannya. Lalu tunggu sampai CS kembali high dan transmisi selesai sebelum siap menerima paket yang berikutnya menggunakan fungsi while digital read dengan alamat P4 lalu low. Nah, itu untuk percobaan pertama yang master. Nah, ini untuk codingan percobaan pertama juga tapi yang slave. Ini menggunakan include SPI edge.h, terus wire edge dan library liquid crystal I2C. Dan jangan lupa di awal itu Arduino. Lalu ini untuk codingannya, untuk menginisialisasi LCD 16x2 nya ini alamatnya sama seperti sebelum-sebelumnya, ukurannya 0x12, 6 dan 2. 2 itu ada 2 baris, 16 itu ada 16 kolom. Nah, ini untuk codingannya, yang kedua masih sama percobaan pertama. Nah, sekarang kita masuk ke codingan percobaan kedua master sini. Ini sama untuk include-nya seperti tadi, definisi pin SPI master itu menggunakan pin MOSI PA7 dan pin MISO-nya yaitu PA6. Sesuaikan alamatnya dengan rangkaian yang telah dibuat. Untuk pin SCLK-nya di PA5 dan CS-nya itu PA4.
Ini untuk alamat LCD-nya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk set kecepatan 1 MHz, mode SPI 0 sesuai dengan konfigurasi SP di SP32. Nah, kurang lebih seperti ini. Serial print LN, ada TX untuk mentransfernya sini, dan RX untuk menerima balasan dari ASP. Ini memunculkan ASP32 reply. Kurang lebih seperti itu. Untuk baud rate nya di sini masih memakai 115.200, masih sama. Yang penting tidak lupa untuk menambahkan library liquid crystal I2C-nya. Lalu kita masuk ke masih di percobaan kedua di slave. Ini untuk codingan yang slave, pin MOSI, MISO, SCLK, CS. Untuk alamatnya 23.19.18.5. Itu untuk alamat pin SPI slave di SP32-nya. Lalu ini untuk mengonfigurasi pin SPI SP3 sebagai slave modenya. Untuk inputnya. Nah, ini untuk menampilkan bahwa SP32 SPI slave sudah siap digunakan. Lalu ini untuk konversi hasil ke string text-nya. Ini untuk mentotal jumlahnya, yaitu menggunakan variable karakter. Lalu teks diterima sebanyak 14 karakter. Lalu MCPY. Setelah itu cetak ke serial monitor untuk debugging menggunakan serial print dan serial print ln. Lalu terakhir itu menggunakan fungsi while di kunci program selama CS masih ditekan low oleh master. Itu untuk percobaan kedua. Nah, ini untuk yang project. Yang project di sini hanya menggunakan 3 include, tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi kita menggunakan 4 di sini. Liquid crystal, wire, SPI, Arduino. Nah, kalau yang di project kita menggunakan Arduino, wire, dan liquid crystal saja. Untuk include SPI-nya tidak dimasukkan. Lalu untuk definisi pin HCSR 04-nya itu menggunakan const-in pin trig 5 dan const-in pin echo 18. Ini untuk konfigurasi moving average-nya. Lalu ini untuk integer ini untuk membaca jarak mentah dari sensor. Itu masih mentah dan belum dicerna dan akan diproses lagi data yang mentahnya nanti di sini. Nah, ini akan timeout di 30 milisecond jika tidak ada pantulan lagi. Lalu jika timeout, nah durasinya itu sama 0, anggap di luar jangkauan, misal dikasih batas 400 cm. Jika durasi sama 0, return 400, return durasi kali 0,034 bagi 2. Ini untuk rumusnya. Nah, ini untuk isi seluruh array riwayat di pembacaan awal, biar rata-rata tuh nggak mulai dari 0, ada integer jarak awal, ini untuk membaca jarak mentah yang tadi. Lalu ini untuk rumusnya menggunakan fungsi for, integer, variabel integer, i sama dengan 0. Lalu untuk rumusnya bisa dibaca, total jarak sama dengan jarak awal. Setelah itu, bawahnya kita memakai void loop, menggunakan integer lagi, dan juga fungsi if. Nah, ini untuk belajar membatasi noise extreme. Jika sensor tiba-tiba membaca lebih dari 400 cm atau kurang dari 2 cm di luar kemampuan sensor, maka akan mengabaikan dan tidak akan menghasilkan output. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk jedanya. Yang terakhir, itu delay 100 milisecond. Nah, ini untuk keluarannya ya, ini untuk codingan outputnya, untuk menampilkan hasil stabil di LCD. Ini untuk menampilkan perbandingan di serial monitor juga. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk rumus-rumusnya. Hitung nilai rata-rata bergerak, yaitu integer jarak stabil sama dengan total jarak dibagi jumlah sampel. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai materi di SPI storage ini. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke praktikumnya. Oke, jadi ini percobaan modul I2C.
Percobaan pertama itu SP32 sebagai master dan STM32 sebagai chef, lalu ditampilkan di LCD I2C. Nah, di sini dilihat programnya. Jadi di sini masternya yaitu ada SP32 maaf, yang ini SP32, terus ada STM32-nya. Di sini dihubungkan dengan pin-pinnya. Dapat dilihat di sini teman-teman pin-pinnya. Ya. Oke. Nah, di sini ditampilkan di LCD I2C. Di sini mengirimkan yaitu pesan otomasi sebanyak dia akan terus mengirim. Nah, di sini udah yang ke 84, nih 85. Receiver-nya. Oke. Itu aja. Mas Jemo. Siap. 11 jam malahan mulai. Jadi ini merupakan video I2C untuk yang mana yang di sini STM32 sebagai master, SP32-nya sebagai chef. Jadi ini mengirim data yaitu sebuah serial monitor yaitu TX di sini ya teman-teman. Main ganteng. Terus di sini juga terlihat TX-nya kekirim, cuman untuk RX-nya, untuk penerimanya. Di sini karena mungkin ada pergeseran dari serial I2C-nya, maaf teman-teman, saya serial I2C-nya. Jadi di sini tidak bisa sepenuhnya terkirim gitu. Jadi ada data yang seperti di sini terlihat dia kurang membentuk hurufnya. Seperti itu. Namun di sini untuk pengirimannya dari SP32 dan STM32 ini berhasil dilaksanakan. Oke, jadi ini hasil percobaan dari modul I2C, jadi pembacaan sensor yang mana kita menggunakan di sini sensor HCRS yaitu sensor ultrasonik, yang dimana di sini menggunakan microcontroller SP32 dev kit modul. Nah, di sini juga kita tampilin yang mana penggunaan I2C dari LCD-nya 2x16. Nah, di sini coba kita ukur jaraknya menggunakan di sini. Jadi coba kita deketin. Nah, di sini dia akan jaraknya berubah, yang mana di sini jaraknya dapat 2 cm ya teman-teman. Semakin mundur dia semakin jauh seperti itu. Nah, di sini juga sesuai dengan serial monitor ya teman-teman. Di sini kita menggunakan moving average atau MA untuk menstabilkan dari data yang kita akan tampilkan di sini seperti itu. Dan di sini data mentahnya, terus ada distabilin seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.